Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini Teror Sang Penunggu akan mempersembahkan sebuah kisah yang berbalut mitos yang sudah saya kemas dalam judul Teror Arwah Malam Pertama Orang Meninggal. Namun sebelum lanjut silakan subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya agar Teror Sang Penunggu tetap eksis untuk memberikan kisah-kisah horor terbaru. Setiap orang yang sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua tentang alam dunia kecuali 3 hal yang tak pernah terputus, yaitu doa dari anak yang soleh, ilmu yang berguna dan amal jariah. Jika ditanya apakah ruh orang yang telah meninggal itu bisa kembali ke dunia atau gentayangan? Jawabannya tidak. Setiap ruh orang yang meninggal berada di alam barzah. Sementara itu, menurut cerita yang beredar khususnya di Pulau Jawa, selama 40 hari arwah orang yang meninggal masih ada di rumah itu. Sebenarnya arwah yang dimaksud itu bukan berarti ruh si orang yang meninggal tadi, tetapi jin korin. Jin korin itu siapa? Apakah jin korin itu perilaku buruk kita sewaktu kita hidup di dunia? Jawabannya bukan. Jin korin adalah teman manusia yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu, korin termasuk setan dari kalangan jin. Di sini sudah jelas ya sobat, bahwa yang gentayangan itu bukan ruh tapi jin korin si orang yang meninggal itu. Dan inilah keberadaan jin korin menurut hari ketika orang itu meninggal. Sebelumnya, sebagai informasi tambahan, jin korin juga bisa merubah wujud seperti kita dan karakter kita sewaktu hidup di dunia. Kisah ini berdasarkan cerita rakyat dan admin sendiri yang pernah didatengin jin korin dari si orang yang meninggal. Hari pertama ketika orang meninggal, jin korin itu berada di tempat si orang itu meninggal. Misalnya meninggal di rumah, maka jin korin itu ada di rumah duka. Misal meninggal karena kecelakaan, maka jin korin itu berada di lokasi kecelakaan. Hari pertama orang meninggal itu jin korin juga kerap mendatangi orang-orang terdekat yang tidak tahu kabar bahwa orang itu sudah meninggal. Jika ada sangkutan utang, jin korin juga akan mendatangi orang yang berutang itu. Dan beginilah ceritanya. Kisah ini dialami oleh admin sendiri saat selamat dari malapetaka dan kejadian itu menewaskan satu teman saya dan yang satunya lagi luka ringan. Pagi itu sekitar pukul 6.00 teman saya sedang bersepeda dengan temannya, lalu dari arah belakang ada bus yang melaju kencang keluar dari jalur aspal, dan terjadilah insiden itu. Diduga supir bus itu mengantuk. Perlu sobat ketahui, pada hari kejadian saya juga diajak si almarhum untuk bersepeda. Tapi, saya tolak. Entah kenapa waktu itu perasaan saya gak enak dan seperti ada yang janggal. Teman saya yang meninggal itu, sebut saja Adi. Pagi itu Adi tak seperti biasanya. Wajahnya terlihat pucat, sorot matanya juga tajam seperti mimik muka mengancam, tingkah lakunya pun tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum di hari itu. Biasanya si Adi selalu bercanda dan cengengesan. Dari situlah muncul perasaan yang tidak enak dan seperti ada yang janggal. Tidak berhenti di situ, dia juga memaksa teman saya yang satunya lagi, sebut saja Ahmad. Padahal, jelas-jelas Ahmad juga tidak mau berangkat. Karena diancam, si Ahmad pun menurutinya. Jika ia tidak mau ikut bersepeda juga, dia gak akan mau lagi bersepeda. Di situ teman saya jadi gak enak seperti tuntutan batin kalau dia harus ikut menemaninya bersepeda. Mungkin di dalam hati Ahmad juga merasakan kejanggalan. Soalnya saya perhatikan Ahmad mondar-mandir tak jelas. Dari kamar mandi ke depan rumah, dari depan rumah ke belakang rumah dengan wajah bingung. Kejadian itu terus berulang sampai 5 kali. Akhirnya saya menyuruhnya untuk tidak berangkat jika ragu. Tapi Ahmad menolaknya, katanya dia gak enak kalau menolak keinginannya. Akhirnya si Ahmad pun berangkat bersepeda. Tapi si Adi waktu itu saya perhatikan belum menggos sepedanya. Dia sedang memompa ban sepedanya. Pas saya tanyain, "Di kenapa sepedanya?" Dia langsung melotot dengan wajah yang pucat dan kelopak matanya berwarna hitam pekat. Sepertinya dia marah. Namun, saya heran kok wajah si Adi begitu, kayak orang yang sudah meninggal, padahal dia masih hidup. Saya pun berlalu dan mencoba berpikir positif. Paling juga dia masih kesal sama saya yang gak ikut bersepeda. Mengenai wajahnya mungkin itu perasaanku saja. Setengah jam kemudian terdengar suara ibu-ibu teriak dan menangis.
Sontak saya pun keluar rumah sambil mencari tahu ada apa sebenarnya, kok tiba-tiba banyak ibu-ibu menjerit dan menangis. Oh iya, ini kehidupan di kampung memang seperti ini, kalau ada tetangga yang meninggal pasti tetangga lain juga ikut nangis dan histeris. Apalagi meninggalnya itu karena kecelakaan. Lalu ibu-ibu itu bilang kalau Adi dan Ahmad tertabrak mobil, keduanya meninggal di tempat. Mendengar kabar itu, saya tak percaya. Soalnya baru saja saya melihat mereka masih sehat, kok sekarang udah meninggal. Semakin lama warga pun mulai memadati area ibu-ibu itu menangis. Beberapa warga juga ada yang menuju ke TKP untuk memastikan kebenarannya berita itu. Di situ saya masih belum percaya. Ketika warga yang tadi ngecek TKP itu, dia balik lagi ke lokasi ibu-ibu tadi nangis. Kata warga itu, benar si Adi sudah meninggal di lokasi dan si Ahmad mengalami pingsan, dan sudah dibawa ke rumah sakit oleh bus yang menabraknya itu. Di sini saya baru percaya. Dalam hati pantas saja tadi pagi saya lihat si Adi berbeda seperti biasanya. Apakah memang seperti itu tanda-tanda orang yang mau meninggal? Gumamku dalam hati. Tidak lama mobil ambulans pembawa jenazah si Adi pun tiba. Warga memadati rumah duka. Singkat cerita, jenazah sudah dimakamkan, lalu malamnya keluarga si almarhum mengadakan tahlilan lalu disambung dengan lelekan. Warga dan teman-teman sebayanya pun hadir. Beberapa jam kemudian, warga pun mulai membubarkan diri. Semakin malam, warga yang hadir semakin sepi. Tibalah sang arwah itu menebar teror. Tepat pukul 3, saya waktu itu lelekan di sebelah barat rumah si almarhum. Rumah yang sekarang saya lelekan itu, rumah bibi saya. Posisinya tepat di samping rumah Adi, hanya terpisah sama jalan gang saja. Namun bibi saya itu sedang di luar negeri, jadi yang menghuni suami dan anak balitanya saja. Saya dan Ahmad ditugaskan oleh bibi buat nemenin suami dan anaknya biar gak kesepian di rumah itu. Dan almarhum waktu masih hidup di dunia sering ke rumah bibi saya, karena ada saya dan Ahmad di situ. Dan tadi pagi juga dia datang ke rumah bibi saya itu buat bangunin berangkat bersepeda. Kita lanjut lagi ya. Nah, di rumah bibi saya itu, saya lelekan bersama 8 orang teman seusia saya. Namun, yang 6 orang tidur, yang masih melek saya sama suami bibi saya itu. Posisi saya dan suami bibi saya sedang duduk bersilah di lantai beriringan. Lalu, tiba-tiba, tercium bau sabun batangan. Baunya menyengat sekali sampai hidup saya dipenuh dengan bau sabun itu. Saya nanya ke suami bibi saya itu. Namun suami bibi saya itu hanya diam dan manggut-manggut aja. Mungkin dia juga curiga dengan wewangian sabun batangan itu. Anehnya gini sobat, malam itu angin datang dari arah barat, sedangkan wewangian sabun batangan itu datang dari arah timur. Wewangian itu seolah berjalan dari timur ke barat, jadi berlawanan dengan arah angin. Saya dan suami bibi saya itu menggomati wewangian itu, bulu kuduk udah berdiri semua. Lalu perlahan wewangian sabun tadi hilang tapi berganti jadi aroma minyak kayu putih. Nyengat banget, wewangian itu semakin jelas, seolah ada di hadapan saya yang sedang duduk. Saya dan suami bibi saya sering mengucek mata karena terasa perih akibat bau minyak kayu putih yang menyengat itu. Saya berasumsi, jangan-jangan ini arwah si Adi. Lalu, saya ingat pesan nenek dulu. Jika ada sanak saudara atau teman dekat kita yang meninggal terus datang untuk berkunjung, katakan saja begini, sebut nama almarhum itu, terus bilang sekarang kamu dan saya sudah berbeda alam, jadi jangan datang lagi ke sini. Semoga kamu tenang di alam sana. Tiba-tiba wewangian itu perlahan hilang seperti pergi begitu aja. Waktu belum ngomong begitu wewangian itu ada dan tidak mau pergi. Wewangian itu durasinya 10 menit. Bayangkan sobat, dalam waktu 10 menit itu kami berdua menahan ketakutan. Dan anehnya lagi di antara saya dan teman saya itu gak ada yang pakai minyak kayu putih dan tidak ada anak kecil di situ. Dan bau sabun pun jam segitu tidak ada orang mandi, dan gak kedengeran ada suara orang mandi. Keesokan harinya, saya nanya ke kakaknya, apakah si Adi waktu dimandikan pakai sabun merek ini? Saya gak sebutkan merek sabun itu ya sobat, dan badannya dibaluri minyak kayu putih. Ternyata benar, merek sabun dan kayu putih itu benar.
Pihak keluarga sengaja memberikan minyak kayu putih ke badan si Adi karena pada saat itu sedang musim hujan. Ya, namanya anak kesayangan, mungkin orang tuanya memperlakukannya seperti masih hidup saja. Usut punya usut, ternyata bukan hanya saya, warga lain dan teman dekatnya juga ikut didatengin. Malam itu, ada warga yang baru pulang kerja sekitar pukul 2.30. Ia melihat arwah Adi sedang jalan kaki di pinggir jalan sambil nunduk. Menurut penuturannya si warga itu, si Adi dari TKP lalu pulang ke rumahnya. Malam itu juga menurut teman dekat almarhum Adi juga didatengin sama arwah si Adi, namanya Aput. Kata Aput, 2 bulan sebelum Adi meninggal ia sering main rumahnya lalu ia masuk ke kamarnya, bahkan hampir tiap malam dia main ke rumah si Aput. Dulu sewaktu masih hidup, Adi sering banget nyalain radio untuk dengerin channel radio kesukaannya dan suka membesarkan dan mengecilkan volume radio. Tepat malam pertama Adi meninggal, si Aput ini orangnya gak percayaan sama hal-hal begituan. Namun, setelah ada kejadian pintu kamarnya terbuka sendiri, lampu kamar Aput nyala dan mati sendiri, lalu tidak beberapa lama radio di kamarnya nyala. Dan seperti ada yang mencet, lalu tidak lama, volume radio itu seperti ada yang memainkan. Padahal di kamar itu cuma ada Aput sendirian. Yang lebih anehnya lagi gelombang radio itu persis seperti channel kesukaannya dulu. Sementara itu, Ahmad yang sedang dirawat di rumah sakit pun pulih. Di kamar Ahmad dirawat itu ada 3 orang keluarga yang menemaninya. Namun mereka semua tertidur pulas. Pukul 4.30 Ahmad merasa ada yang berdiri di sampingnya. Setelah ia nengok, ternyata itu Adi. Ahmad juga belum diberitahu kalau Adi sudah meninggal. Pihak keluarga belum berani memberi kabar kematian Adi kepada si Ahmad, takutnya Ahmad jadi kepikiran dan mengganggu kesehatannya. Mereka pun saling tatap, dan Ahmad berpikir mungkin pada saat insiden itu dialah yang parah mengalami luka, karena ia melihat si Adi sehat dan bisa berjalan. Namun, Ahmad merasa aneh dengan si Adi karena ia berdiam 1000 bahasa, hanya menatapnya aja. Lalu Adi pergi sambil tangannya melambai-lambai ke Ahmad seperti orang yang mau berpisah. Dari kisah lain tentang arwah hari pertama orang meninggal juga dialami oleh Eko. Waktu itu, Eko tidak tahu kalau abangnya sudah meninggal. Ia hanya tahu abangnya terbaring dirawat di sebuah klinik karena 2 hari yang lalu abangnya mengalami kecelakaan. Namun, karena abangnya mengalami luka dalam di bagian kepalanya, nyawanya pun tak tertolong, lalu meninggal. Sekitar pukul 4.30 abangnya itu mengetuk pintu rumah Eko. Tidak beberapa lama Eko membukanya, ia pun kaget karena abangnya yang sedang terbaring di klinik tiba-tiba bisa jalan seperti orang sehat. Abangnya itu memaksa masuk rumah Eko dan ingin tidur di kamar Eko, karena menurutnya, ia tidak betah tidur di klinik. Eko pun masih tidak percaya abangnya itu sembuh total padahal tadi sore ia jenguk masih terbaring di ranjang klinik. Tapi, Eko berusaha berpikir positif, mungkin benar abangnya telah sembuh. Mereka pun tidur bersama beriringan di ranjang Eko. Pukul 6 pagi, ibunya Eko membangunkan Eko dan memberitahu Eko kalau abangnya meninggal dunia. Eko terkejut mendengar berita itu. Ia pun menceritakan ke ibunya kalau abangnya sebelum azan subuh datang dan ikut tidur bersamanya di kamar. Setiap insan yang bernyawa memiliki 2 teman yang selalu menyertainya setiap saat. 2 teman manusia itu disebut korin, satunya mengajak pada kebaikan, sementara yang satunya lagi menjerumuskan ke dalam kejahatan. Allah SWT menugaskan 1 korin dari golongan malaikat dan 1 korin dari golongan jin untuk menyertai setiap manusia. Nantikan episode selanjutnya ya sahabat, tetap di Teror Sang Penunggu.